tepi ibu kota dari kacamata mitos dan legenda, Goa Ciwadon Jonggol sekilas luput dari perhatian. Konon, petilasan leluhur yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya, ujung dari goa yang ditemukan pada tahun 1960-an ini menghubungkan beberapa titik dengan jarak ratusan kilometer. Salah satunya kawasan Pelabuhan Ratu Pantai Selatan. Sebelum memasuki areal goa, aura magis sekejap terasa. Pasalnya, sebuah patung perempuan berpakaian kuno dengan memanggul gentong air seolah hidup dan menyapa setiap pengunjung. Bukan tanpa alasan, sosok wanita ini merupakan perwujudan sosok gaib dari penjaga goa. Ya, yang penunggu di dalam tuh penunggu perempuan namanya Pak, Nyiwadon. Ya tuh sosok perempuan cantik, kayak putri. Kebanyakan orang lihat ya kayak gitu juga sama. Kadang merupain ular, kadang merupain orang cantik, itu gadis cantik. Buntutnya ada, cuman kayak buntut apa ya? Kayak buntut itunya atasnya itu seorang perempuan, bawahnya itu ular gitu. Kejadian ganjil terjadi saat melakukan peliputan. Tanpa sengaja, kamera menangkap pergerakan beberapa objek bulat berwarna putih yang biasa disebut orbs. Objek misterius yang biasa tertangkap jepretan foto ini perlahan memuai hingga akhirnya menghilang. Lantas bagaimana asal-usul goa yang kini identik dengan sosok perempuan ini? Misteri apa saja yang terpampang di dalam Goa Ciwadon? Inilah Kamis Misteri Jelajah Goa Ciwadon versi On The Spot. Untuk menjangkau Goa Ciwadon, terlebih dahulu kita harus membelah perkampungan yang sebagian besar mampu dijangkau kendaraan roda 4. Jika menjumpai hamparan sawah pemandangan indah, sebuah tanda jika perjalanan telah sampai di surga tersembunyi di wilayah Gunung Leutik, Desa Cibodas. Areal Goa Ciwadon menyajikan pesona alam berbeda. Beberapa lokasi dihiasi sedemikian rupa dengan beberapa instalasi menarik untuk melepas penat pengunjung. Menapaki jalan menurun, akan tampak sebuah pohon kiara berusia ratusan tahun yang seolah mengakar pada mulut goa. Siapa sangka, di bawah bumi jonggol terekam residu jejak peradaban masa silam. Sebuah pengalaman magis bagi para jiwa petualang. Termasuknya itu mitos gua hantu gitu. Ceritanya masih saya memberanikan diri gitu Pak. Ya saya berani aja gitu masuk, tapi udahnya mas saya udah kapok lah melihat ada bayangan hantu, bayangan sosok perempuan. Tampak magis dari luar, namun begitu indah jika ditilik di dalam. Untaian stalaktit dan stalagmit yang menjuntai menambah syahdu suasana sejuk dalam goa dengan topografi menurun ini. Apalagi di langit goa terdapat lubang besar yang mengizinkan semburat matahari menyinari dalam goa. Untuk sementara, jarak aman bagi pengunjung mencapai 300,2 meter. Guna mengeksplorasi lebih jauh, diperlukan kemampuan menaklukkan aliran air yang tersimpan di dalam bumi. Emang panjang Pak, dari sini ke bawah, ketemu air, menyelam dulu 2 meter, baru masuk lagi ke sana, hampir sekilo yang udah pernah ketemu sama bapak saya. Makanya di sini katanya ada yang tembusan ke Pelabuhan Ratu, ke Pamijahan, ke Mekah kemana gitu katanya ada. Cuman ya itu mah kan di sejarah Pak. Kalau
dia percaya apa enggaknya mah itu mah terserah orangnya gitu. Bapak Atam adalah juru pelihara Goa Ciwadon selama puluhan tahun. Lelaki Parubaya ini merupakan generasi ketiga dari penemu Goa Ciwadon bernama Eyang Saleh, seorang tetua wilayah yang saat itu mendapatkan gangguan hama hewan yang tiba-tiba merusak komoditas pertanian masyarakat setempat. Anehnya, hewan-hewan tersebut lenyap seketika tanpa tahu di mana sarangnya. Lewat sejarah lisan, pada tahun 1960, Eyang Saleh mendapat firasat mimpi perihal sumber hewan yang menyerang. Dia kan nanam pisang, nanam cabai, nanam padi gitu, padi huma. Lama-lama ada binatang-binatang gitu yang ngerakus. Ya, mungkin suka ngambilin cabai kayak apa, ngambilin singkong, jagung gitu. Mungkin penasaran kakek saya. Bener mimpi. Tunggu di depan nanti ada apa? Ada yang keluar dari gua itu. Kan kakek saya nggak percaya ada gua di sini. Jam 4 hari Jumat bener ada yang keluar monyet putih Pak dari gua ini. Cuman lewat ini. Ini lubang ini nggak ada, dulu masih pohon besar, pohon kiara. Habis pohon kiaranya baru ketemu lubang ini gitu. Dulu mah masuk lewat sini. Makanya kakek bersemedinya di situ. Di situ ya ada yang pengakuan yang menunggu di sini Ibu Cinewadon katanya. Kala itu Eyang Saleh bertemu kera putih yang masuk dalam sebuah lubang kecil. Ternyata lubang tersebut merupakan cikal bakal mulut Goa Ciwadon. Detik itulah ia bertemu sosok perempuan yang kini dikenal sebagai Cindewadon. Pas turun dulu kan pakai obor Pak, bukan pakai baterai, nggak ada penerangan baterai. Pakai obor masuk sini. Oh ternyata lubangnya gede di sini gitu. Ya dia langsung tapak di sini, pengen keajaibannya mungkin seperti apa gitu. Dia tapak di sini dapat 2 malam katanya. Ketemunya Ibu Cinewadon itu, namakan Ibu Cinewadon, perempuan. Emang perempuan, bentuknya kayak namanya Ibu Cinewadon kan diselusuri sama orang tua saya. Dia kalau Ibu Cinewadon itu siapa? Saya selirnya Ibu Ratu gitu. Terus pernah ditikah sama Prabu Siliwangi. Sebelum memasuki lorong utama goa, ada ritual unik yang kudu dilakukan. Memukul batu beberapa kali dengan tujuan memberi tanda bagi penghuni gaib yang bersemayam di goa. Kalau pertama masuk mah, yang namanya di rumah kan ini mah luarnya. Jadi dalam rumahnya mah belum gitu. Kalau lewat dari tempat tadi tuh ke sono ke bawah, saya ngentrung-ngentrung kayak kokol gitu. Itu teh tanda udah mau masuk rumah. Ini mah masih ruangannya. Kalau cerita dulu mah ini ruangannya, terus ke sononya dalamnya. Makanya kalau memang jarak ke sono harus takol itu 3 kali trong gitu. Biar tahu bakal orang masuk gitu. Konon tak terhitung berapa sosok tak kasat mata yang ada. Kejadian ganjil terjadi saat melakukan peliputan. Tanpa sengaja kamera menangkap pergerakan beberapa objek bulat berwarna putih yang biasa disebut orbs. Objek misterius yang biasa tertangkap jepretan foto ini perlahan memuai hingga akhirnya menghilang. Ya banyak sih Pak, ada yang ngelihat kayak ada ular gitu, ular besar. Ya seminggu yang lalu kan hari Sabtu Minggu suka rame gitu di sini Pak. Banyak sepeda gitu, ada yang masuk ke dalam gua ngelihat ada seekor ular besar gitu, warna hitam. Ya makanya kalau memang di sini mungkin orang wiridan bau ular pernah ngelihat dia, ya itu ya namanya gitu. Kalau ketemu selir-selirna Ibu Ratu, ya itu Ibu Cinewadon. Di ruang utama goa terdapat zona keramat berupa sendang dengan air cukup jernih. Konon air keramat ini diburu pengunjung yang ingin enteng jodoh, serta sebuah batu menjulang yang kerap digunakan sebagai titik sakral. Batu inilah yang disebut batu munjul. Kalau memang saya disuruh ngurus di sini harus bagaimana gitu. Saya turun tengah malam,
sendirian Pak, mandi, ngawirin, duduk di situ. Pas saya lagi ngawirin, kayaknya banyak ulama-ulama besar ini, kata saya gitu sama santri-santrinya. Ini tempat mungkin bener kalau Mbah Haji Raden Antokusuma itu ulama besar gitu. Udah mandi, ngawirin gitu, tapak di situ. Saya kalau suruh ngurus di sini, ini minta kenyataan seperti apa. Kejadian Pak, waktu duduk saya hampir mau jatuh. Kayak gimana ya, kayak air gitu-gituan gitu, kayak umpal-umpalan. Apa kanan kiri kayak gitu, kayak gempa. Nah ini mati nih sih kata saya. Saya kan mohon lagi, saya percaya gitu ada penunggunya sini. Demikianlah Kamis Misteri Goa Ciwadon. Tetap ikuti On The Spot guna mengupdate berita yang pasti wow dan kekinian.